Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini membahas tentang epilepsi. Ini mungkin saja ada siswanya yang epilepsi pada saat ngajar nanti, jadi bisa tahu bagaimana cara penanganannya yang baik. Ya, oke. Saya lanjut saja, nanti kita akan bicara pengertian, penyebab, cara mengajar, kemudian aktivitas fisiknya seperti apa, ini yang akan dibahas tentang epilepsi ini. Kita berangkat dari pengertian. Epilepsi atau ayan, kadang-kadang orang nyebutnya ayan gitu ya, orang Indonesia gitu ya. Adalah gangguan jadi sistem saraf pusat ya, yang diserangnya gitu ya. Betul itu ya, adanya listrik, lompatan listrik di otak gitu ya, yang tidak normal gitu. Hal itu menimbulkan keluhan, bisa kejang, kemudian ada perilaku yang tidak biasa gitu, ngelamun dan lain sebagainya, bisa jadi awalnya dari situ, kemudian bisa jadi sampai dengan hilang kesadaran ya. Ini paradigma lama nih, ada orang itu yang belum teredukasi terutama ya, bahwa menjelaskan epilepsi itu katanya gejala-gejala epilepsi itu adanya magis gitu, kekuatan magis. Atau bahkan ada yang kaitannya dengan epilepsi itu dengan gangguan emosional gitu, keterlibatan mental, enggak, beda gitu ya. Ini hanya ada apa namanya kerusakan di kelistrikan, apa namanya, lompatan listrik di saraf pusat gitu maksudnya ya. Epilepsi itu secara umum seperti itu. WHO menjelaskan, mendefinisikan gangguan kronik otak yang menunjukkan gejala-gejala berupa serangan-serangan yang berulang-ulang yang terjadi akibat adanya ketidaknormalan kerja ya, tadi ya ada lompatan listrik tadi itu ya. Sementara sebagian atau seluruh jaringan otak karena cetusan listrik tadi ya, seperti dijelaskan di neuronnya atau sel sarafnya ya, sehingga bisa jadi kejang tadi ya, kemudian apa namanya, sampai dengan hilang kesadaran gitu ya, seperti dijelaskan tadi. Oke. Mutiawati yang saya kutip ini dalam bukunya, suatu gangguan atau terhentinya fungsi otak secara periodik yang disebabkan oleh terjadinya pelepasan muatan listrik secara berlebihan dan tidak teratur oleh sel-sel otak dengan tiba-tiba, sehingga penerimaan dan pengiriman impuls antara bagian otak dan dari otak ke bagian lain tubuh terganggu gitu ya. Itu definisi epilepsi ya. Kita lihat lagi definisinya. Epilepsi merupakan penyakit yang menyerang sistem saraf otak manusia. Hal ini disebabkan oleh aktivitas berlebihan dari sel neuron pada otak sehingga menyebabkan berbagai reaksi pada tubuh manusia, seperti melamun, kesemutan, kejang, hingga kontraksi otot. Penyakit epilepsi dapat terjadi pada siapapun dan masuk dalam kategori berbahaya karena bisa menyerang kapan dan di mana saja. Walaupun dari garis keturunan tidak ada yang pernah mengalami epilepsi. Berbagai hal dapat menyebabkan seseorang terkena epilepsi, seperti kurang tidur, lupa minum obat, stres, ataupun demam. Lalu bagaimanakah cara penanggulangan yang tepat pada penderita penyakit epilepsi? Itulah definisinya, nanti ada cara penanggulangannya ya, dijelaskan lebih lanjut. Jadi apakah berbahaya karena serangannya itu tiba-tiba dan di luar kontrol kan. Kalau misalnya dia sedang berenang, dia tiba-tiba epilepsi, dia bisa tenggelam gitu loh, itu maksudnya ya, bahayanya tuh di situ ya. Atau di tengah jalan, tahu-tahu dia sedang jalan terjadi ini, bisa jadi kecelakaan, tertabrak dan sebagainya gitu maksudnya. Penyebab epilepsi memiliki gejala yang menyerupai gangguan histeria yang hilangnya kesadaran dan kontrol terhadap anggota tubuh gitu ya. Jadi penyebabnya bisa jadi ini nih, ada juga yang faktor keturunan, walaupun selalu disampaikan itu tidak dominan ya, enggak semuanya seperti itu gitu ya. Ada persentasenya semua juga yang disabilitas itu faktor keturunannya. Kemudian trauma atau gangguan metabolisme, gangguan peredaran darah, gangguan psikologis juga bisa menyebabkan pemicu pada akhirnya jadi epilepsi, keracunan,
kelelahan, cahaya terlalu terang juga itu bisa terpicu lah epilepsinya ya, orang yang gangguan epilepsi. Minum alkohol terlalu banyak, kurang tidur dan lain-lain. Jadi itu ya. Yang jelas itu sistem saraf pusatnya ya, yang kelistrikannya tadi itu tidak seimbang. Karena apa? Bisa jadi karena kurang tidur dan sebagainya, sehingga ada lompatan listrik di saraf pusatnya itu menjadi tidak teratur dan akhirnya terjadilah serangan epilepsi gitu ya. Tipenya ini ya, tipe-tipe epilepsi nih. Saya bacakan dulu dari yang kiri, yang nomor 01 itu Jacksonia namanya. Serangan mendadak, kontraksi otot pada bagian tubuh tertentu, jadi bagian tertentu saja. Penderita masih sadar, berlangsung kurang lebih kira-kira cuma 1 menit aja. Misalnya kejang-kejang hanya di bagian tangan kanan doang gitu misalnya gitu ya. Dia masih masih sadar gitu, cuman di luar kontrol dia gitu loh. Kejangnya itu misalnya. Epilepsi lengkap nomor 2 aja. Yang paling umum dan parah, terjadi kontraksi isometrik pada otot tanpa sadar, dimulai dari kontraksi isometrik sentakan otot, kemudian spasmodik dan keluar air seni sampai kotoran. Jadi sampai dia pipis, sampai keluar air kotoran juga gitu. Seperti BAB gitu, mencret dan sebagainya, itu kalau epilepsi lengkap ya. Kemudian kita beralih ke sebelah kanan yang atas nomor 3. Gangguan epilepsi kecil, serangan berlangsung singkat, tetapi kontraksi sangat kuat, pandangan mata kosong, setelah terjadi dapat aktivitas normal kembali, biasa aja gitu ya. Jadi setelah serangannya itu sebentar, emang tidak lama serangannya ya. Kemudian serangan psikomotor berlangsung tidak lama, anak masih sadar tapi seperti kebingungan, terkadang menunjukkan sifat agresif dan kurang bersahabat kadang-kadang gitu, kayak bengong gitu ya. Itu bisa seperti itu. Kemudian serangan gabungan nih, yang kelima yang bawah ya, serangan dengan kecepatan tinggi dan tidak di bawah kendali fungsi fisiologis, tidak berlangsung lama, anak terlihat pucat, denyutnya meningkat, disertai keluarnya keringat yang cukup banyak gitu ya. Itu jadi ya sampai akhirnya ya bisa jadi pingsan gitu loh ya, tidak sadarkan diri gitu di akhirnya. Seperti itu. Cara mengajari siswa dengan gejala epilepsi. Sebagai sebuah kelompok siswa dengan epilepsi memiliki skor lebih buruk kadang-kadang pada ukuran perhatian. Kenapa? Karena konsentrasinya ya, memori jangka pendeknya daripada teman sekelas tanpa epilepsi. Jadi itu juga maka perlu pengulangan dan sebagainya ketika mengajar ya. Tapi apakah semuanya seperti itu? Enggak juga, tergantung dia di berat dan tidaknya gitu ya. Tergantung ya, tadi ada 5 macam juga epilepsi itu serangannya ya. Intervensi yang dapat digunakan guru dalam pembelajaran, pengulangan materi tadi ya. Kalau misalnya dia terlambat gitu kemampuannya karena memang konsentrasinya kurang gitu, karena dia penderita epilepsi, ya harus diulang-ulang memang. Kemudian pengalihan tadi ya, biar nggak bengong terus, karena bisa menyebabkan juga serangan epilepsi. Dimulai dari kosong pandangannya itu, bengong ya, pengalihannya. Kemudian isyarat misalnya untuk menambahkan lebih mengerti lagi gitu ya, kalau perlu gitu ya. Kemudian strategi pembelajaran memori mnemonik gitu ya. Kemudian waktu ekstra untuk tugas dan ujian juga perlu tambahan waktu kalau misalnya ada keterlambatan pembelajaran pada akhirnya gitu untuk anak yang menderita epilepsi. Penelitian bahas waktu mengukur kinerjanya itu terus gitu, harian juga dia dilihat ada nggak perubahan misalnya kebugarannya dan sebagainya, untuk ditambahkan nilai di situ. Tugas menjadi langkah-langkah sederhana gitu ya agar bisa gampang dipahami. Berikan beberapa tes singkat dari yang panjang gitu untuk elaborasi atau untuk strategi ya sebagai guru penjas untuk menangani anak yang epilepsi gitu. Jadi jangan sampai tidak berkeadilan pada akhirnya ketika guru penjas mengajar gitu ya, guru PJOK mengajar. Gunakan format pengenalan untuk ujian juga gitu, juga bagus gitu ya, untuk distandarkan oleh kita sebagai guru, kira-kira anak ini di mana posisinya sebetulnya, kan harus juga dihargai gitu ya upaya-upayanya. Ujian pemahaman dan bukan fakta-fakta spesifik kadang-kadang seperti itu. Yang penting kebugaran jasmaninya dia meningkat atau tidak belajar PJOK dengan
kita gitu. Itu ya, yang jauh lebih penting. Pertolongan pertamanya misalnya seperti ini, kita saksikan. A seizure, also known as convulsion or fit, can be caused by a disruption to the electrical activity in the brain, which may lead to uncontrollable contractions in muscles and unresponsiveness. If a seizure occurs, the most common cause is epilepsy, but it can be caused by other things, such as alcohol poisoning, a lack of oxygen, Misalnya ya, after a head injury, kemudian after taking certain drugs, benturan kepala misalnya, or if someone with terjadi diabetes is having a hypo, where the blood glucose is too low. obat-obatan misalnya, alkohol. When someone is having a Bisa seizure, jadi you may itu find they have penyebabnya. sudden loss of responsiveness, rigid body with arching back, noisy and difficult breathing, convulsive, jerky, uncontrolled movements, Ini saliva at the mouth which could be blood-stained if they've bitten their tongue or cheek, possible loss of bladder or bowel control. epilepsinya kan. Afterwards, they may be confused, tired, and fall into a deep sleep. If you suspect someone is having a seizure, it's important to protect them from harming themselves during the fit. Clear away any potential dangerous objects like hot drinks or sharp Jadi objects. singkirkan apa yang kira-kira akan Don't restrain or move them. Make a note of the time when the seizure started and how long it lasts. Protect their head by placing something soft underneath or around it, like a towel, and loosen any clothing around their neck. Mengenai benda-benda gitu, makanya disingkirkan, dijauhkan. Once the seizure has stopped, open their airway and check their breathing. If they're breathing, put them into the recovery Nah, position. itu adalah untuk agar pernapasannya, jalan napasnya itu longgar gitu ya, terbuka gitu ya, jangan sampai malah tersedak gitu deh. Nah, seperti itu, lakukan gerakannya, kemudian dorong seperti itu ya. Nah, supaya memperlancar. If they stop breathing at any point, prepare to treat someone who is unresponsive and not breathing, monitoring their level of response. Ya, ketika dia Call 999 or jantung, 112 for ini gimana emergency nih help jalan if napasnya, it's the person's first apa enggak seizure, gitu ya. the cause is unknown, they're having repeated seizures, the seizure lasts more than 5 minutes, they are unresponsive for more than 10 minutes, or they've sustained an injury. So remember, protect but don't restrain them. Call 999 or 112. Jadi kalau memang And that's how you help lagi, someone who's having a kalau seizure. itu kan di luar negeri ya, kalau naik If this video has been helpful to you, help support St John Ambulance by going to sja.org.uk/donate. 10 menit gitu. Tidak sekarang ini kan 5 menit, 10 menit, kalau misalnya lebih itu ya buru-buru tanganin telepon darurat ya, itu maksudnya. Ya. Oke. Ini yang kedua, pertolongannya seperti ini. Dalam video First Aid ini, Anda akan belajar bagaimana cara memberikan pertolongan pertama kepada seseorang yang sedang mengalami epilepsi. Ketika ada orang terdekat Anda tiba-tiba mengalami epilepsi, ini sangat penting untuk mengetahui tindakan pertolongan pertama saat epilepsi terjadi. Pada umumnya, epilepsi ditandai oleh hal-hal sebagai berikut. Terjadi kejang atau bangkitan berulang. Kejang terjadi tanpa faktor provokasi atau penyakit otak akut. Kejang sering terjadi mendadak tanpa dapat diperkirakan sebelumnya. Ketika korban mengalami serangan epilepsi, sebaiknya jangan panik, tetap tenang dan lakukan tindakan selanjutnya. Ketika epilepsi terjadi, pindahkan barang-barang berbahaya yang ada di dekat korban. Sama ya, Jangan dengan pindahkan penjelasan korban tadi. kecuali berada dalam posisi berbahaya. Ya, Berikan alas kepala agar tidak terjadi cedera. biar kepalanya pada saat kejang nggak mentok-mentok ke lantai. Sesudah epilepsi terjadi, tetap temani korban sampai epilepsi berakhir. Karena epilepsinya serangan itu kan sebentar. Dan setelah epilepsi berakhir, 1 menit. cek nafas korban, Terus cek nafas. Ya kan tadi kan 1 menit. gitu. lalu miringkan posisi korban. Luruskan kedua kaki korban dan berlutut di seperti samping ini, korban. seperti gerakan yang tadi ya. Tangan korban yang dekat penolong diposisikan membentuk sudut siku. Ini kalau setelah selesai. Raih dan pegang tangan korban, yang lain ke arah pipi korban dekat penolong. Sama ya. Tangan yang lain meraih dan menekuk kaki korban Baru di yang terjauh dan menariknya ke arah penolong. Nah, gitu ya. Bila epilepsi semakin memburuk, Nah, Cepat hubungi panggil nomor hubungan darurat.
Kalau lebih 5 menit 10 menit dia nggak ada ini respon. Bagusnya sebetulnya ya itu kan serangan cuma 1 menit ya. Ya jangan lama-lama lah, 5 menit memang responnya susah gitu. Nggak ada respon terus, anaknya buru-buru saja sudah hubungi darurat. Aktivitas fisik untuk epilepsi. Orang dengan epilepsi dapat dengan aman berpartisipasi dalam banyak aktivitas fisik. Bahkan olahraga teratur dan aktivitas fisik dianjurkan. Orang dengan epilepsi mencapai manfaat yang sama dari aktivitas fisik secara teratur seperti orang tanpa epilepsi. Jadi kalau memang olahraga rutin ya sama aja hasilnya, mau yang epilepsi mau apalagi yang normal gitu sama aja gitu ya. Jadi tetap berolahraga gitu harus gitu ya. Jadi jangan takut karena ada muridnya epilepsi kemudian tidak boleh olahraga, justru salah gitu loh. Biar kebugaran jasmaninya dia bagus gitu loh kalau tetap berolahraga. Keuntungan melakukan aktivitas fisik bagi penderita epilepsi. Apa sih untungnya kok dia harus aktivitas fisik juga? Paling tidak ini meningkatkan ya harga diri dia juga gitu secara psikologis. Kalau gua karena epilepsi jadi nggak boleh olahraga, salah kan. Makanya tetap ya kualitas hidup juga, paling nggak kebugaran jasmaninya ya, kontrol berat badan, kesehatan secara keseluruhan juga dengan berolahraga teratur ya. Untuk yang epilepsi, kemudian peningkatan suasana hati yang positif karena dia berolahraga gitu, jadi seneng, gembira, fun gitu olahraganya, jadi menyebabkan dia ketenangan gitu ya. Kemudian fleksibilitas juga bagus, tidak atrofi juga ototnya gitu ya, tidak kehilangan otot itu maksudnya tidak atrofi gitu ya, tidak mengecil gitu ya karena memang beraktivitas gitu. Menurunkan kecemasan, depresi, emosi negatif lainnya gitu ya. Karena tadi happy pan gitu ya, seneng gitu misalnya berolahraga itu jadinya si anak itu jadi seneng gitu ya. Oke, terus membantu mempertahankan kehidupan sosial yang aktif dapat berpotensi menciptakan ambang kejang yang lebih tinggi gitu ya. Maksudnya tidak sering kejang justru gitu loh dengan banyaknya aktivitas gitu ya. Jadi tadi kan awalnya bisa jadi dari bengong, tapi kalau berolahraga kan nggak bengong jadinya gitu ya. Itu sedikit mengurangi, jadi itu maksudnya. Faktor penting mana memilih jenis olahraga untuk penyandang epilepsi ya, jenis dan frekuensi kejang. Kadang-kadang kalau dia kelelahan juga ini bahaya gitu loh. Seperti tadi ya, bisa jadi serangannya karena kelelahan. Jadi olahraga ya teratur tapi jangan sampai dia kelelahan gitu ya. Obat juga, efek samping obat juga bisa mempengaruhi adanya kejang dan lain sebagainya gitu ya. Kalau misalnya lupa misalnya minum obat aja bisa jadi terjadi serangan, karena epilepsi itu ada yang memang harus mengkonsumsi obat gitu yang setiap harinya. Bila dia lupa ya kadang-kadang terjadi serangan gitu. Masalah medis atau perkembangan lainnya yang mempengaruhi aktivitas anak gitu ya harus dilihat juga gitu, yang kira-kiranya berpengaruh tidak terhadap anak ini gitu. Kalau misalnya olahraga durasinya lama, kelelahan juga itu nggak bagus juga gitu ya. Kemampuan anak untuk mengikuti instruksi dan bertindak secara bertanggung jawab itu juga perlu diperhatikan gitu. Perintahnya yang sederhana, yang seperti dijelaskan tadi, langkah-langkah yang sederhana. Kegiatannya, latihannya yang kira-kira disesuaikan dengan kemampuan si anak tersebut. Pencegahan perlu gitu ya, memberi kira-kira ini bisa ada kambuh enggak gitu epilepsinya. Jadi di tempat yang safety gitu ya ketika berolahraga gitu, jangan sampai dia pada saat terjadi misalnya yang seperti disampaikan tadi di kolam renang itu hati-hati gitu loh, ketika dia ada serangan gimana gitu, harus langsung ditangani, takutnya dia tenggelam dan sebagainya gitu ya karena dia ada serangan epilepsi. Berpartisipasi terus, harus memang berpartisipasi, jangan karena dia sakit kemudian penyandang epilepsi dia tidak boleh berolahraga, justru itu yang salah gitu loh. Penderita epilepsi memiliki lebih sedikit kejang saat berolahraga daripada saat istirahat. Jadi justru banyaknya serangan itu ketika dia bengong gitu duduk. Nah, tapi kalau ada aktivitas olahraga walaupun tidak terlalu berat ya olahraganya ya, jangan sampai dia menyebabkan dia stres karena terlalu lama dan terlalu berat gitu.
kemudian dia kelelahan, itu juga bisa memicu gitu loh ya. Jadi yang sedang, yang kira-kira intensitasnya ya untuk kebugaran gitu loh ya. Ini juga, jadi kalau berolahraga jarang yang terjadi itu, yang seringnya yang bengong, sedang melamun gitu, itu yang serangan tuh kadang-kadang dari situ. Rekomendasi milih olahraga bagi penyandang climbing itu bagus juga ya, kegiatan yang melibatkan panjat dapat memanjat dinding atau tali, rintangan, atau yang penting adalah safety-nya tadi itu gitu loh, pakai harnessnya yang bener gitu ya, karena kalaupun terjadi serangan ya dia akan menggantung gitu kan. Tapi yang paling penting adalah ya jangan terlalu berat gitu loh, jangan sampai fisiknya terkuras akhirnya kelelahan jadi serangan gitu ya. Kalau sederhana aja seperti tadi, faktanya yang berolahraga kebugarannya sebenarnya meningkat, jarang terjadi kejang otot serangan itu gitu, ketika berolahraga gitu ya. Betting anak kecil dengan kejang tidak boleh mandi dan aktivitas air ya tanpa pengawasan. Nah, tadi yang di kolam renang tadi itu misalnya. Kemudian di swimming gitu ya, misalnya yang berenang ya harus diperhatikan ya, oleh si guru olahraganya. Cycling juga bagus gitu ya, bersepeda gitu ya. Tapi harus ada pengawasan juga, takutnya terjadi serangan pada saat di jalan raya gitu, sedang naik sepeda gitu. Sepak bola, bola basket, rugby, semuanya bisa dilakukan gitu ya. Karena kalaupun ada serangan juga kan ya 1 menit kan, tadi juga serangan itu sedikit ya. Maksudnya tadi ada 50 menit itu adalah ketika setelah tidak sadar itu apa yang harus dilakukan itu. Kalau sudah terlalu lama dari serangan kemudian dia tidak sadarkan diri, ya kita harus cepat-cepat hubungi dokter kan gitu, itu yang, atau dibawa ke dokter gitu ya, ke rumah sakit. Selalu ada prosedur keamanan untuk melakukan olahraga bagi penyandang epilepsi, jelas gitu ya. Ini misalnya pemain rugby profesional mengidap epilepsi, ketika main nggak pernah dia kambuh gitu loh, biasa aja, dia profesional loh, atlet profesional itu ya. Iya, ketika musim kompetisi itu ya padat gitu loh ya, tapi ya si pelatihnya tahu dia epilepsi gitu. Jadi jangan sampai dia bermain bener-bener di ambang rangsang batasnya gitu ya, kelelahan, jadi akhirnya bisa jadi epilepsi di lapangan gitu ya. Jadi tidak menjadi penghalang gitu bagi atlet-atlet profesional juga yang epilepsi gitu. Aktivitas fisiknya ya fokus latihan aerobik gitu misalnya ya, yang menggunakan kelompok otot besar gitu ya, 3-5 kali per minggu gitu. Udah ya layaknya ini aja, apakah dia olahraga profesional atau olahraga prestasi untuk sebagai atlet, atau dia hanya untuk menjaga kebugaran, ya sama gitu ya durasinya gitu ya. Terus ya mengikuti aturan kepelatihan aja gitu ya. Tetap terhidrasi itu maksudnya jangan sampai dia kurang minum gitu misalnya ya. Minum air sebelum, selama, dan terutama setelah berolahraga gitu, untuk menggantikan ya cairan yang hilang gitu, yang habis berpakai olahraga. Beristirahat setidaknya 2 hari seminggu, maksudnya jangan terus gitu mentang-mentang dia atlet gitu ya, yang profesional, padahal dia pengidap epilepsi ya seminggu itu nggak pernah berhenti gitu, 7 hari itu latihannya, tetap harus ada 2 hari dalam seminggu itu untuk istirahat. Makanya 5 kali itu maksimalnya, 3-5 kali seminggu berolahraganya. Perhatikan volume dan intensitas tadi yang seperti disampaikan ya. Perlu juga jangan sampai terlalu kelelahan akhirnya menyebabkan serangan gitu loh. Itu yang bisa disampaikan tentang epilepsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk kita semua.